Ya Rabbana a'tarafna bi annana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Solusi Islam terhadap masalah-masalah sosial. Tak lupa pula kami sanjung sajikan sholawat berangkai salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak perlu lama-lama, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari tim kami. Yang pertama, Ayu Lestari. Kedua, Kadinatun Nur. Ketiga, Faizatun Nazira. Keempat, Ukailia Api Padamanik. Dan yang terakhir, saya sendiri, Aji Fatayat. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin dari solusi Islam terhadap masalah-masalah Islam. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu masalah sosial. Menurut Sorjono Soekanto, masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan menurut Weiberg dalam Sutomo, masalah sosial adalah kondisi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh kalangan yang signifikan, di mana mereka sepakat membutuhkannya suatu tindakan untuk merubah situasi tersebut. Seperti halnya situasi yang dinyatakan kalangan yang signifikan dan kebutuhan akan tindakan pemecahan. Dalam Al-Quran, surah Al-Asya ayat 5 dan 6, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat 5-6, yang artinya manusia tak lepas pula dari permasalahan-permasalahan apapun itu maupun masalah sosial dan ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Kadinatun Nur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tentang solusi Islam terhadap masalah-masalah sosial keagamaan seperti narkoba, pelecehan seksual, terorisme, KKN sebagai berikut. Jadi, cara mengambil keputusan kepada orang-orang yang pernah mengalami hal-hal seperti memakai narkoba, melakukan pelecehan seksual, terorisme, dan lain sebagainya, menurut kitab Nazam Al-Uqubat halaman 189 menyatakan bahwa ada 4 solusi yang bisa dilakukan. Solusi yang pertama, kita sebagai pemimpin menyeru kepada mereka yang pernah mengalami hal tersebut untuk mengajak mereka bertaubat atau bertawakal kepada Allah dengan cara mengajak untuk ikut ke majelis zikir, ke majelis pengajian. Kemudian dikala sudah menyeru hal demikian, maka pemimpin harus mengatakan bahwa perbuatan tersebut yaitu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dan apabila melakukan hal tersebut, maka balasannya adalah neraka. Kemudian solusi yang kedua, kepada mereka kita harus menegakkan sistem penegakan hukum dalam Islam sesuai dengan rambu-rambu dalam Islam kepada mereka yang sudah pernah terjerat dalam hal tersebut. Kita atau yang masih menggunakan atau melakukan hal tersebut untuk mengambilkan keputusan hukum yang seadil-adilnya dan harus tegas dalam mengambil keputusan kepada mereka yang menggunakan narkoba. Kemudian harus dihukum dengan seberat-beratnya. Terdapat dalam kitab Nizam Al-Uqubat menyatakan bahwa kepada mereka yang pernah melakukan hal tersebut harus dihukum seberat-beratnya. Kalau dalam hukum negara seperti 15 tahun penjara, maka jangan dimudahkan untuk orang yang pernah terjerat dalam narkoba tersebut. Dan solusi yang ketiga, kita sebagai pemimpin harus konsisten dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil sistem tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya yaitu apabila orang miskin, maka hukumannya lebih berat, sedangkan orang kaya atau orang yang ada jabatannya, maka hukumannya ringan. Karena apabila seperti itu kejadiannya, maka hukum ini dianggap memperjualbelikan hukum. Maka dosa besar yang akan menghampiri orang tersebut. Apabila orang yang seperti itu terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa sogok dan orang yang menerima sogok itu masuk dalam neraka. Kemudian solusi yang keempat,
Kepada mereka yang mengambil hukum harus takwa dan harus seadil-adilnya. Hanya ini yang dapat saya paparkan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Faizatun Nazira. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya membahas tentang solusi Islam terhadap masalah patologi. Terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih itu patologi. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Nah, berbagai macam kerugian termasuk terancamnya jiwa seseorang merupakan salah satu dari dampak patologi sosial ini. Kemudian dalam konteks Al-Quran, patologi ini dikenal dengan beberapa istilah, yaitu ada al-fasiq. Al-fasiq ini yaitu orang yang menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan maksiat, atau mengerjakan dosa besar. Pengertian fasik secara esensial terkandung dalam kata kafir. Nah, sehingga disepakati dalam teologi Islam bahwa setiap kafir adalah pastinya fasik. Kemudian al-fasya, pengertian, bentuk, pemicu, akibat, dan solusi. Nah, di dalamnya ada terkandung mungkar, al-baghin, al-qamar, al-maisir, al-ansab, al-zina, al-miskin, al-batil, al-riba, dan lain sebagainya. Nah, ini semua disebutkan atau dicantumkan dalam surah An-Nisa ayat 15, Al-Isra ayat 32, An-Nisa ayat 25, dan Ali Imran ayat 135. Kemudian ada fahisyah atau kekejian atau kejahatan. Dimaksud dari ayat di atas termasuk perbuatan dan tindakan melakukan zina dan riba, karena zina dan riba berefek negatif dan mengganggu kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. Masalah kekejian seperti yang dikemukakan di atas, seperti yang saya kemukakan tadi, berawal dari diri dan berdampak kepada diri pelaku sewaktu-waktu, akan menjadi masalah sosial yang patologis manakala berakibat buruk dan mengganggu tatanan sosial dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Nah, akibat buruk dari perbuatan zina misalnya akan melahirkan generasi yang hilang dari garis keturunannya, hilang masa depan dan nama baiknya. Begitu pula dengan riba, akan meresahkan kehidupan secara ekonomis dalam masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan patologi sosial dalam Al-Quran dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran ini sebagai sumber pokok ajaran Islam yang mengemukakan berbagai masalah atau problem sosial yang sebagian orang menyebutkannya dengan patologi sosial dalam beberapa ayat seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Nah, hal ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 92. Surah Al-Baqarah ayat 219, An-Nisa ayat 43, yang ini menjelaskan tentang masalah perjudian dan mabukan, dan An-Nisa ayat 16, serta Al-Maidah ayat 5, dan kemudian An-Nur ayat 26, dan Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 82. Kemudian ada beberapa masalah sosial yang dianggap sebagai patologi sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan, yang diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya, sehingga taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemudian ada kejahatan, disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Kemudian ada di organisasi keluarga. Ini perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan sosialnya. Kemudian lagi ada masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan, misalnya dalam bentuk radikalisme dan lain sebagainya. Sikap apatis, misalnya penyesuaian yang lebih butakan terhadap ukuran moral generasi tua. Kemudian ada peperangan. Peperangan mungkin merupakan masalah sosial paling sulit untuk dipecahkan.
dari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kemudian ada pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat seperti pelacuran, delinkuensi anak-anak, alkoholisme, homoseksualitas. Kemudian adalah masalah kependudukan, kemudian ada lagi masalah lingkungan hidup, dan yang terakhir ada birokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab dari permasalahan, yaitu Rafiuddin dan Mamam Abdul Jahil menjelaskan bahwa penyebab dari permasalahan ini ada 3. Yang pertama itu problem akidah akhlak serta syariah. Dengan banyaknya penyimpangan akidah dan syariah akan melahirkan gerakan kelompok-kelompok yang sangat mengganggu umat Islam lainnya. Karena itu sumber Islam yang asli yaitu Al-Quran harus benar-benar dipelihara secara sungguh-sungguh agar terlepas dari berbagai kesulitan. Yang kedua itu ada problematika ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan mereka menjadi aman, tentram, bahkan keadilan dan kemakmuran akan terjalin dengan adanya persaudaraan. Namun karena dipengaruhi oleh sedikit perbedaan paham dalam masalah keagamaan, maka timbullah aliran-aliran sehingga timbul ketimpangan di antara mereka. Hal ini menyebabkan antara satu aliran dengan aliran lainnya timbul perpecahan bahkan permusuhan di antara mereka. Yang ketiga itu ada problematika generasi. Generasi muda adalah penerus estafet perjuangan bangsa serta agama. Dalam perkembangannya dan bahkan sampai saat sekarang ini, generasi muda adalah harapan serta tumpuan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Selanjutnya itu penyelesaian masalah patologi sosial dalam Islam terpadu pada Al-Quran. Di sini dijelaskan problem solving terhadap berbagai patologi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Yang pertama adalah dengan penetapan kalimat tauhid. Tauhid ini bermakna pendidikan membentuk pemikiran, perasaan serta penanaman nilai-nilai keimanan yang dinyatakan oleh Rasulullah sesungguhnya. Kesadaran manusia tentang perwujudan kesabaran, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan membentuk keyakinan yang tinggi terhadap petunjuk-petunjuknya. Dalam konteks yang sama, maka perkara utama yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ialah memastikan dirinya bersih dari kekufuran dan tanda-tanda kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ia harus memastikan dirinya terlepas dari sifat-sifat kemunafikan dalam amalan ialah melakukan akhlak-akhlak orang yang munafik seperti tidak mematuhi janji, membiasakan diri dengan berdusta dan bersifat khianat, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi perintah Allah dan menyadari diri dari segala kejahatan lahir dan batin. Selanjutnya itu ada pembentukan akhlak sejak dini sangatlah penting. Kalau dalam Islam dimulai dari pengukuhan akidah melalui ikrar bahwa tidak ada Tuhan sebenarnya yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Bagi anak yang baru lahir, penanaman ini dimulai dengan azan dan iqamat. Anak dilatih dengan budaya hidup beragama Islam oleh orang tuanya. Apabila lidah anak sudah bisa berbicara, mereka dilatih menyebut nama Allah dan kalimat dan ayat seperti yang artinya, dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya, dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahan. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Menurut Syekh Abdurrahman Al-Madani, akhlak manusia memang dapat berkembang dan dibentuk dengan berbagai cara. Antara lain, sejak dini dilatih melaksanakan amalan, menjernihkan batin, hidup dalam lingkaran yang soleh. Menurut Syekh Abdurrahman Al-Midani, akhlak manusia memang dapat berkembang dan dibentuk dengan berbagai cara. Antara lain, sejak dini latihan melaksanakan amalan, menjernihkan batin, hidup dan dalam lingkaran yang soleh. Qudwah hasanah atau teladanilah Rasulullah Muhammad SAW.
Di samping itu, media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam pembentukan kepribadian manusia, yang merupakan agen sosialisasi dan memainkan peran penting dalam menanamkan dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. Media massa mampu mencorakkan hati dan budi pekerti. Media massa harus bebas dari paham sekularisme, budaya marsial dan melampau, paham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berfoya-foya. Problem solving terhadap upaya pencegahan kemiskinan adalah membangun sistem ekonomi yang adil. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan berbagai disebutkan di atas adalah karena sistem perekonomian yang berlaku di masyarakat adalah sistem ekonomi yang saling mematikan, menghalalkan segala cara, dan penuh persaingan. Dalam keadaan ekonomi yang demikian itu, maka pihak yang memiliki modal yang besar, memiliki sarana, ilmu dan teknologi lebih dapat bersaing dibanding golongan perdagangan kecil yang tidak memiliki modal yang besar dan lainnya itu. Untuk itu, akibat pedagang kecil dari golongan miskin dengan mudah dapat dimatikan oleh golongan ekonomi yang kuat. Adanya prinsip keadilan yang diwujudkan dengan prinsip pemerataan ekonomi yang adil ini ditegaskan oleh Ibnu Ham sebagaimana dikutip oleh Amin Rais di dalam bukunya Tauhid Sosial, mengatakan bahwa kalau di tengah masyarakat ada kelompok kaya dan miskin, sudah jadi kewajiban kelompok kaya tadi untuk melakukan proses pemerataan sosial ekonomi ke seluruh masyarakat dan menjadi hak kelompok orang-orang di bawah miskin mengambil haknya dari kelompok kaya. Di dalam Al-Qur'an, prinsip tentang keadilan di sini ditegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Masalah sosial ekonomi. Sebelumnya kita akan membahas pengertian dari ekonomi Islam. Nah, pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jika dilihat dari tujuannya, sekilas tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya, yaitu sama-sama untuk mencari pemenuhan berbagai keperluan hidup manusia, baik bersifat pribadi maupun kolektif. Nah, demikian juga dengan prinsip dan motifnya, di mana setiap orang atau masyarakat berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada nilai-nilai universal. Teori ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal. Nah, yang pertama, tauhid atau keesaan Allah, adlu keadilan, nubuah kenabian, khilafah pemerintahan, dan mad'at atau hasil. Nah, kelima dasar nilai ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori ekonomi Islam. Nah, saya akan membahas satu persatu terkait 5 poin di atas. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah. Nah, tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dalam Islam, semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Karena itu, segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam, sumber daya, dan manusia atau muamalah dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah.
karena kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Nah, poin yang kedua, adlu atau keadilan. Dalam Islam, adlu didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Para pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan dan akan menzalimi sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Nah, untuk poin ketiga, nubuah atau kenabian, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat ke asal muasal segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat rasul yang harus diteladani yaitu sidik, yaitu benar, jujur. Yang kedua, amanah, bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, fatanah, cerdas, bijaksana, dan intelektual. Nah, yang keempat, tablik, komunikatif, terbuka, ahli marketing. Nah, oke, untuk poin yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Karena itu, pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian maskot syariah, yaitu memajukan kesejahteraan manusia. Nah, poin kelima ada mad'at atau mad'at. Nah, poin kelima ada mad'at atau hasil. Nah, untuk poin kelima ada mad'at, hasil. Nah, hidup manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Nah, prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu, konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip derivatif atau ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Nah, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Nah, ketiga prinsip derivatif itu adalah multiple ownership, freedom to age, dan social justice. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga poin tersebut. Nah, untuk poin pertama, multiple ownership atau kepemilikan dengan berbagai jenis. Prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit dan bumi beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam pemilikan pribadi atau swasta diakui. Nah, yang kedua, freedom to act atau kebebasan untuk berusaha. Pelaku-pelaku ekonomi yang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan prestatif dalam segala bidang. Nah, prinsip freedom of act ini akan menciptakan mekanisme pasar dengan syarat tidak ada distorsi atau proses penzaliman. Potensi distorsi ini dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Nah, negara bertugas untuk menyingkirkan atau mengurangi market distorsi dan bertindak sebagai wasit untuk mengawasi interaksi atau muamalah pelaku-pelaku ekonomi
dan bisnis untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat. Nah, untuk poin ketiga itu ada social justice. Nah, di situ ada keadilan sosial. Nah, di sini gabungan nilai khilafah dan mad'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Nah, dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial si kaya dan si miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Selanjutnya, kesimpulan dari solusi Islam terhadap masalah-masalah sosial. Islam adalah agama yang penuh dengan keseimbangan. Islam tidak hanya memperhatikan kepada nilai spiritual, tidak juga hanya memperhatikan kepada nilai sosial, tetapi Islam meliputi keduanya. Dalam masalah sosial juga, Islam ikut ambil andil dalam tindakan. Semua permasalahan ada jawabannya. Patologi sosial merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Islam. Berbagai macam persoalan tidak dijelaskan dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah ini. Misalnya, memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, mabuk-mabukan, membunuh, dan lain sebagainya merupakan ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam sosial ekonomi, kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia, sekaligus memperdaya alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan memenuhi kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Jadi, ekonomi Islam lebih ditekankan pada suatu konsep dan usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah jawaban tantangan peradaban dunia. Demikian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa suni nahda bi kulli